Hewan-hewan ini memiliki bentuk yang aneh. Hai sobat, kembali lagi di channel Fakta Hewan. Di video kali ini, kita akan menyaksikan hewan-hewan aneh, yang bentuk rupanya sangat menggelikan bahkan menyeramkan. Apa sajakah hewan-hewan itu? Simak video selengkapnya. Nomor 1. Hiu Siklop. Seorang nelayan menemukan hiu dengan mata satu di tengah mukanya. Janin hiu albino ini keluar dari perut ibunya di Teluk California musim panas ini. Seperti apa, hiu bermata satu ini sempat menuai klaim hasil edit foto atau hoaks lainnya. Namun, peneliti hiu yang telah memeriksa makhluk ini mengatakan, hiu ini asli meski harapan hidupnya setelah lahir sangat kecil. Ahli hiu Felipe Galvan Magana dari Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar Meksiko mengatakan, ini sangat langka. Sejauh yang saya tahu, kurang dari 50 contoh keanehan semacam ini telah terekam. Nomor 2. Astretochoana eichelti. Astretochoana eichelti merupakan hewan yang ditemukan oleh Sir Graham Hales di hutan hujan Brasil sekitar tahun 1800-an. Ketika ditemukan dan diteliti pertama kali, banyak orang yang kaget serta malu, khususnya para wanita, karena bentuknya mirip sekali dengan kemaluan laki-laki. Hewan amfibi ini mempunyai habitat asli di sepanjang Sungai Amazon, Amerika Selatan. Berdasarkan penjelasan beberapa literatur, Astretochoana eichelti ini awalnya masuk dalam keluarga Typlonek, namun pada tahun 1996, para ahli meralatnya dengan mengatakan bahwa hewan ini lebih dekat dengan keluarga Potomotyphlus. Seorang ahli biologi dari Santo Antonio Energy bernama Julian Tupan mengatakan bahwa walaupun mirip dengan ular, namun hewan tersebut bukan reptil dan lebih tepat masuk dalam keluarga salamander atau katak. Dari bentuk dan warna kulitnya serta lingkaran di bagian kepalanya memang mirip dengan kemaluan laki-laki, ungkap seorang peneliti seperti yang dikutip oleh Mongabai. Memang Amazon merupakan tempat di mana banyak hewan aneh yang sampai sekarang belum tereksplorasi secara penuh. Asumsi kita adalah Astretochoana eichelti bernafas melalui kulit dan mungkin makanannya adalah ikan kecil atau cacing. Namun kita masih belum menemukan bukti lebih lanjut. Jelasnya kepada Estadao, situs lokal Brasil. Nomor 3. Okapi. Okapi adalah hewan mamalia yang berasal dari hutan Ituri di Afrika Tengah. Walau bentuknya mirip dengan kuda, hewan mamalia ini masih sekeluarga dengan jerapah. Okapi jadi hewan khas Republik Demokratik Kongo yang berada di Afrika bagian tengah. Jika dilihat dari fisiknya, khususnya corak belang-belang pada tubuhnya, okapi terlihat mirip dengan zebra. Namun, sebenarnya, mereka tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Okapi merupakan anggota keluarga Giraffidae. Itu artinya, mereka berkerabat dekat dan menjadi satu-satunya kerabat dari jerapah. Okapi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan jerapah. Mereka memiliki berat tubuh antara 200 sampai 300 kg, panjang 2,5 meter, dan tinggi sekitar 1,5 meter. Mereka memiliki leher yang cukup panjang. Okapi jantan sendiri memiliki tanduk pendek tertutup kulit yang disebut dengan osikones. Okapi memiliki lidah yang cukup panjang, yaitu sekitar 14-18 inci atau mencapai 45 cm. Selain menjilati telinga, okapi juga menggunakan lidah untuk membersihkan matanya. Okapi dapat membersihkan telinga bagian luar dan dalam sekaligus. Mereka memiliki telinga yang besar dan juga fleksibel. Telinga besar mereka dapat bergerak ke segala arah untuk mendeteksi keberadaan predator. Okapi juga memiliki kelenjar beraroma bau pada setiap jari-jari kakinya. Selain dengan kelenjar bau tadi, okapi juga akan menyemprotkan air seni ke semak-semak untuk menandai wilayah kekuasaannya. Nomor 4. Isopod. Isopoda adalah ordo, kelompok, dari krustasea yang meliputi kutu kayu, ligia dan kerabatnya. Isopoda hidup di laut,
di air tawar, atau di darat, dan sebagian besar adalah hewan keabu-abuan atau keputihan kecil dengan eksoskeleton kerangka eksternal kaku dan tersegmentasi. Binatang ini adalah salah satu bentuk terbesar dari spesies Isopoda. Binatang yang hidup di dasar laut ini terlihat lebih besar dari biasanya karena mengalami gigantisme. Kutu laut raksasa, Giant Isopod, ini tubuhnya dapat mencapai ukuran 40,6 cm. Makhluk yang bentuknya mengingatkan kita akan film Predator, ini mampu bertahan hidup di dasar samudera hingga kedalaman 6.000 meter dan merupakan satu dari 17 spesies dari genus Bathynomus yang menghuni gelap dan dinginnya Laut Pasifik, Atlantik, dan Lautan India. Isopoda ini serangga parasit penggigit atau kutu penghisap darah dan hidup di laut, air tawar maupun di darat. Isopoda salah satu hewan yang umum digunakan baik untuk pembersihan kandang tarantula, gecko, reptil lain, kodok, dan lain-lain. Bisa juga untuk hias dan dipelihara secara khusus. Bisa juga untuk pakan tarantula, kepiting, reptil, dan lain-lain. Nomor 5, kadal berduri. Kadal berduri adalah spesies kadal gurun yang kulitnya dipenuhi duri-duri besar dan tajam. Kadal ini terdapat di benua Australia. Dinamakan kadal berduri karena tubuhnya yang dipenuhi oleh zat tanduk yang berbentuk duri, dari kepala hingga ekor. Duri-duri tersebut juga membuat kadal ini nyaris tidak memiliki pemangsa alami. Kadal berduri dewasa panjangnya mencapai sekitar 20 hingga 25 cm dan dapat hidup hingga usia 20 tahun. Kadal betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada kadal jantan. Tubuhnya berwarna kuning kecoklatan dengan bercak-bercak berwarna oranye seperti warna gurun pasir tempat tinggalnya. Ketika musim panas, warna tubuhnya menjadi lebih cerah, sedangkan pada musim dingin, warnanya menjadi kusam atau agak kelabu. Hewan unik berduri yang ditemukan oleh John Gould pada 1840 ini termasuk ke dalam bangsa kadal. Hewan dengan nama Latin Molo horridus tersebut diambil dari nama seorang raja, yaitu Milton Molo, seorang raja mengerikan yang banyak mengorbankan darah manusia. Nama Latin horridus berarti keras, kejam atau seram. Kadal ini memiliki nama Inggris, yaitu Thorny Devil. Thorny Devil ditemukan pada dua habitat yang berbeda. Yang pertama ditemukan di dataran berpasir di pedalaman jalur selatan Australia, sementara yang lainnya dijumpai di pegunungan gurun pasir sebelah barat daya Australia. Nomor 6, blobfish. Blobfish sering dijadikan meme dan juga emoji karena bentuk ikan ini terlihat bengkak dan juga disebut berkepala gendut. Ikan ini dalam sebuah jajak pendapat disebut hewan paling jelek di dunia. Ikan blob yang terjaring ke permukaan berubah bentuk karena tekanan besar. Tidak jelas apakah blobfish termasuk kategori hewan yang terancam karena hewan ini tinggal di dasar laut, sehingga sangat sedikit yang diketahui. Jadi sejauh ini tidak jelas berapa ekor blobfish yang ada dan apakah ada makhluk laut yang memangsa jenis ikan ini. Juga tidak diketahui apakah ikan ini terganggu dengan perubahan keasaman laut dan bisa bertahan hidup berapa lama. Tidak diketahui apakah ikan ini terancam. Namun faktanya hampir semua ikan terancam punah. Kata Watt, sangat sulit untuk memastikan teritori satu jenis ikan. Tapi kita tahu, ada risiko kapal pukat yang beroperasi di laut dalam. Tambahnya, bila Cycroluts microporos hanya dapat ditemukan di seputar Australia dan Selandia Baru, maka jumlah ikan ini tak banyak. Di kawasan ini juga hanya sedikit jumlah kapal pukat. Sulit diketahui seberapa buruk dampak populasi ikan ini bila pun hanya ada satu yang tersangkut di jaring ikan, kata Watt. Nomor 7, uakari. Uakari botak salah satu spesies monyet yang hidup di wilayah Amerika Selatan. Ciri hewan itu wajahnya agak merah cerah, lebar dan datar, ekornya sangat pendek. Mengutip New England Primate Conservancy, warna merah mencolok tersebab aliran darah di bagian bawah kulit. Sebab, lapisan kulit luarnya sangat tipis. Warna kemerahan wajah betina berhubungan dengan kadar estrogen. Sedangkan jantan, berhubungan kadar testosteron.
Makin merah wajahnya menandakan kondisi uakari botak yang sehat. Habitat alami spesies ini di seluruh wilayah hutan Amazon, Brasil. Uakari botak juga berhabitat di Peru dan Kolombia. Kehidupan uakari botak. Mengutip Animalia, uakari botak termasuk golongan hewan sosial, biasanya satu kelompok berjumlah 10 ekor hingga 30 ekor. Apakah kalian pernah melihat hewan-hewan tadi? Di belahan bumi ini masih banyak keanekaragaman hewan yang belum terjamah oleh manusia. Jadi untuk keberlangsungan hidup hewan-hewan di dunia sudah sepatutnya kita untuk menjaga habitatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.